Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Visi FEBI, terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas yang terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis. Misi FEBI 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan FEBI yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing FEBI di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Strategi belajar di perguruan tinggi. Mengapa kita kuliah? Banyak orang yang beralasan. Yang pertama, berkeinginan menyenangkan orang tua. Kedua, biar bisa mencari uang yang banyak. Ketiga, ingin mencari jodoh. Dengan berkuliah nanti bisa mendapatkan jodoh. Yang keempat, sekedar isi waktu daripada tidur di rumah. Itu kadang terbenak ada di pikiran kita. Harapan yang paling ideal. Pertama, menghasilkan pengetahuan knowledge. Pengetahuan yang berbeda pada saat tingkatannya di SMA. Orang kuliah akan memiliki pengetahuan yang lebih karena mendapatkan informasi-informasi yang banyak, sehingga nanti bisa memiliki pengetahuan yang banyak. Yang kedua, kita dapat menghasilkan skill atau keterampilan, karena dengan kuliah nanti banyak keterampilan-keterampilan yang kita peroleh. Keterampilan bersifat teknis maupun non-teknis, bahkan keterampilan dalam berbicara, keterampilan dalam presentasi, dan sebagainya. Yang ketiga, akan memperoleh teknik-teknik yang diperoleh nanti bisa digunakan untuk setelah lulus nanti. Yang keempat, memiliki sikap yang lebih dewasa. Dengan kuliah, nanti akan terbentuk sikap mahasiswa yang lebih memiliki attitude yang lebih baik. Dan yang kelima, experience. Memiliki pengalaman dengan kuliah nanti, banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan nanti. Mahasiswa baru kadang tidak tahu, sudah masuk ke perguruan tinggi, tapi masih menganggap seperti sekolah. Itu tentunya ada perbedaan-perbedaan antara kuliah dan sekolah. Di antaranya, yang pertama, kuliah di kampus nanti memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab diserahkan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan kasus-kasus, menyelesaikan tugas-tugas. Itu harus diselesaikan dengan tanggung jawab yang besar, tidak seperti waktu di SMA. Yang kedua, di kampus atau di kuliah nanti akan mendapatkan nilai yang lebih tegas. Apakah nilainya A, atau B, atau C, dan D. Nanti itu akan ada ketegasan di dalam nilai, tidak seperti waktu sekolah. Yang ketiga, jumlah ujiannya lebih sedikit. Pada saat hendak kuliah, nanti setiap ujiannya akan lebih sedikit. Kadang ada model ujian lisan, ada model ujian tertulis, bahkan ada jemu-jemu ujian penugasan dan sebagainya. Yang keempat, kecepatan mengajar lebih tinggi. Dosen memberikan materi perkuliahan akan lebih cepat hanya dengan harapan akan memperoleh pendewasaan, memperoleh keterampilan yang lebih banyak, maka diberikan pengajaran yang lebih cepat dan mengakar menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih.
Nah, yang kelima, penugasan tidak selalu dikoreksi. Beda dengan di SMA, guru selalu mengoreksi. Kalau di perguruan tinggi, penilaian dari berbagai aspek, jadi tidak harus selalu koreksi secara mendalam, tetapi akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih dengan kuliah, karena mendapatkan pengetahuan yang berbeda. Bagaimana kita mensiasati perkuliahan? Yang pertama, kita harus memahami cara belajar. Nah, strategi belajar visual. Kita harus memahami dengan menggunakan gambar, peta, dan grafik. Kemudian, visualisasikan materi dalam benak. Kemudian, beri warna dan gambar pada catatan. Strategi belajar auditori. Yang pertama, dengar baik-baik penjelasan dosen di kelas. Kemudian, terangkan secara lisan suatu materi kuliah atau pelajaran pada teman. Nah, kemudian gunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya. Strategi belajar kinestetik. Yang pertama, libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh. Yang kedua, perbanyak latihan soal, sehingga pemahaman semakin baik. Nah, yang ketiga, seusai belajar, coba tuliskan poin-poin yang penting. Strategi belajar kelompok. Yang pertama, kita pilih teman belajar yang cocok. Kemudian, saling bandingkan catatan. Nah, yang ketiga, rutinkan belajar. Kemudian, tanya jalan pengerjaan, bukan sekedar jawabannya. Strategi belajar mandiri. Yang pertama, perbanyak literatur dan latihan soal. Kedua, pilih tempat belajar yang tenang. Nah, yang ketiga, setelah memahami, diskusikan bersama teman. Kiat membaca efektif, menyimak dan membuat catatan. Yang pertama, metode membaca. Ada tahapan-tahapannya. Ada metode membaca dengan survei, question dengan membuat sebuah pertanyaan, membaca, dan review, yaitu mereview apa yang kita baca dengan menganalisa, menyimak, dan membuat catatan kuliah. Di sini ada strategi menyimak aktif. Yang pertama, jaga kontak mata dan mendengarkan dosen. Kedua, fokus apa yang telah diterangkan. Aktif di kelas, selektif membaca, dan singkirkan kebiasaan yang tidak baik. Ingatlah yang pantas diingat. Strategi menghadapi ujian. Yang pertama, sebelum ujian, sediakan waktu untuk belajar. Nah, kemudian tahu spesifikasi ujiannya apa. Kemudian, belajar kelompok. Nah, yang terakhir, siapkan materi bahan ujian untuk belajar. Cara menjalani ujian. Yang pertama, perkirakan kemacetan. Kedua, kerjakan soal yang mudah dulu. Ketiga, redakan ketegangan. Lalu, jawab sesuai pertanyaan menebak dan mengarang cerdas garis bawah inti jawaban. Teknik menulis. Yang pertama, memahami materi. Kedua, menulis draft awal. Dan ketiga, merevisi draft. Teknik mengingat. Ada model grouping. Gunakan irama, visualisasi, gunakan singkatan, dan kata kunci. Sumber penting. Yang pertama, ada perpustakaan. Kedua, Google Scholar. Ketiga, soal ujian tahun lalu. Yang keempat, catatan kuliah. Kiat menulis karya ilmiah. Sumber dan cara memperoleh kebenaran. Yang pertama, animisme dan dinamisme. Kedua, berpikir logis. Ketiga, agama dan kitab suci. Keempat,
Uji coba. Kelima, tokoh berotoritas. Keenam, penelitian. Bentuk-bentuk karya ilmiah. Ada makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Menemukan ide menulis. Ada mengamati, membaca, dan diskusi. Keterampilan dalam menulis. Yang pertama, rajin berlatih. Kedua, menggunakan referensi manajemen. Ketiga, menyajikan dengan logis, baik dengan sistematis. Yang keempat, menjaga originalitas, menghindari plagiasi, dan similarity. Cara membuat kalimat yang baik. Harus ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Etika mahasiswa. Awal keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan elektoralitasnya. Ada komponen lain. Selain spiritualitas, keimanan kita kepada Sang Pencipta. Ada juga kemampuan yang akan mempengaruhi kemampuan kita berkomunikasi. Ditentukan oleh pengetahuan kita tentang bagaimana untuk bisa menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan kita, rekan kerja kita, bahkan dengan kompetitor kita. Karena di dunia ekonomi tidak akan ada pesaing-pesaing yang tidak bisa diajak kolaborasi. Etika merupakan top adat kebiasaan cara hidup seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Seseorang yang dianggap baik tentu akan disukai banyak orang. Sebaliknya, perbuatan seseorang yang dianggap buruk tentu tidak disukai, sebab itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Banyak ragam, banyak kebiasaan, banyak perilaku yang bisa jadi tidak selalu bisa diterima. Untuk itulah, kita perlu menyamakan prinsip. Karena kita Muslim, maka sudah pasti etika kita adalah etika yang bersumber dari agama Islam, yang dikenal dengan istilah akhlak. Orang yang berakhlak dikatakan bermoral, otomatis dia beretika. Visi UKM Sport IAIN Pekalongan. Mewujudkan UKM Sport yang berkompeten, berkarakter, dan berkualitas, sehingga membentuk pribadi yang atletik dan mencerminkan kerjasama dalam organisasi. Misi UKM Sport IAIN Pekalongan. Yang pertama, menyalurkan aspirasi dan bakat maupun minat anggota untuk mengembangkan UKM Sport di dalam aktivitas kampus maupun luar kampus. Kedua, mengembangkan bakat dari sumber daya mahasiswa yang ada sehingga mampu berkompetisi dengan pihak eksternal.